harus dua marhalah. Pendapat dhaif boleh tidak ada dua marhalah. Atas berdasarkan pendapat dhaif yang boleh kasar, yang boleh jamak tidak sampai safirnya dua marhalah, untuk kasar tetap ini belum boleh. Ya, tidak boleh. Walau jamaknya sudah boleh, kasar tidak boleh. Ya. Nah, paham ya? Kita salat maghrib ikut orang kampung, orang di sana. Kita mau bawa isya ke maghrib, maka di dalam salat maghrib hanya yang kita niat salat fardu isya saya takdimkan, saya menjamak takdim dengan semayang maghrib, itu saja. Enggak ada niat jamak, enggak ada niat kasar. Cuma niat manteng, semayang pada isya lu jamak takdim, salli fardal maghribi salasa rakatin mustaqbila qiblati, ya ma'a jamit takdimi bi fardil isya'i, menyebat Aceh, ya lam takbir kita yo tanin sajalun semayang pada maghrib 2 rakaat serta jamak takdim dengan semayang pada isya, ikut imam kena Allah Taala. Ya nya ona manteng salat maghrib lagi biasa. Kemudian setelah salat maghrib selesai 3 rakaat, kita bangkit lagi untuk salat isya. Maka dalam salat isya itu baru niat salat isya mau kasar, ya niat kasar dalam takbir isya 2 rakaat. Apakah boleh? Tadi kita kan mau salat maghrib tadi kan ikut imam. Imamnya itu orang kampung, bukan orang merantau. Ya, sedangkan kita orang merantau, salat isyanya mau kasar, bolehkah ataupun tidak boleh? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Tadi kita maghribnya kan ikut imam orang kampung. Ya, karena dengan selesainya imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesailah kuduah kita ada imam. Itu udah nggak ada lagi berjamaah. Maka maghrib yang berjamaah, isya kita tidak lagi berjamaah dengan imam itu. Maka boleh. Ya, persis orang laki misalnya salat Jumat, bawa asar ke Jumat. Jumat itu salat sempurna walau 2 rakaat. Karena sudah memang 2 rakaat pada dirinya, bukan di kasar, memang itu 2 rakaat, maka itu sempurna. Ikut salat Jumat berjamaah boleh untuk jamaah asar, dan ketika selesai salat Jumat, salat asar boleh dengan dikasarkan. Ya, boleh kasar. Namun ya. Tapi berarti 2 kali niat tapi ya? Iya, 2 kali niat. Jadi niat jamak, kalau jamak takdim, niat jamak tempatnya di dalam sembahyang pertama. Kalau yang sembahyang pertama itu boleh dikasar, ya tambah lagi serta kasar. Misalnya bawanya asar ke zuhur, itu niat jamak takdimnya dalam sembahyang zuhur, sekaligus dalam takbir zuhur niat kasar zuhur. Kalau bawa isya kepada maghrib, maka dalam salat maghrib niat jamak takdim saja, sedangkan niat kasar tidak ada. Ya, karena itu maghrib 3 rakaat tidak boleh kasar. Ketika selesai maghrib baru salat isya, maka dalam takbir salat isya tambah niat kasar kalau mau kasar. Mau sempurna ya enggak perlu ditambah niat kasar. Bawa asar kepada zuhur jamak dan kasar. Bawa isya kepada maghrib hanya jamak, tidak boleh kasar maghrib. Adapun isya itu boleh kasar. Ya, boleh kasar. Ya. Mau qadha dalam safir. Ya, yang enggak jelas apa boleh kasar ataupun tidak boleh gitu ya. Salat yang tinggal di kampung, yang luput di kampung, diqadha di dalam safir. Pertanyaan, bolehkah dikasar ataupun tidak boleh? Boleh, tapi di atas khilaf. Berapa kuat? Boleh. Karena kenapa? Karena dikerjakan dalam safir. Safir adalah mahal rukhsah.
Ya, pendapat yang satu lagi tidak boleh. Kenapa? Karena dilihat tempat tinggalnya di waktu hadir di kampung. Yang kuat boleh. Yang kuat boleh. Salat yang tinggal dalam musafir, diqadha di kampung, boleh jamak, boleh kasar pun tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena kampung bukan tempat ruksah. Nggak ada ruksah, nggak ada dimaafkan hukumnya. Cuma itu transit. Maka itu masih di dalam perjalanan itu diperlak yang sudah kadang 1 hari 2 hari bahkan sampai 4 hari itu tidak ada niat bermukim dan masih niat dalam musafir, tujuannya ke Los Mame, cuma transitnya di situ. Transit itu bukan bermukim ya. Jadi nggak ada niat iqamah, masih niat musafir. Karena tujuannya memang bukan perlak, cuma ada satu hal gitu. Satu lagi begini, tujuannya ke Los Mame, salatnya sampai ke Alunirih, ya terus salat jamak kasar, ya kemudian sampai di Perlak dia niat bermukim, ya, nggak jadilah ke Los Mame, ya, sudah mau di Perlak saja, nggak mau lagi ke Los Mame. Pertanyaannya, salat yang sudah dikerjakan secara jamak ataupun kasar, yang ternyata safirnya belum sampai 2 marhalah. Ya, ini bagaimana? Ya, ini wajib diulang kembali. Kenapa? Karena nyata bahwa safirnya pendek. Hanya sabu kaidah idza jitama'al muqtadi wal mani' ghalabal mani' 'alal muqtadi. Idza jitama'al muqtadi wal mani' ghalabal mani' 'alal muqtadi. Orang tua minta kita pulang kampung. Kehendaki dari perintahnya adalah kita harus pulang. Ini kehendaki, ini muqtadi namanya. Sedangkan tidak ada mahram, dilarang kita musafir. Ini mani' namanya. Tidak ada mahram, tertegah safir. Perintah orang tua dikehendaki untuk harus musafir. Lalu kita bagaimana ini? Ya, mau safir tidak ada mahram, tidak mau safir, tidak musafir, orang tua perintah kita harus pulang, otomatis harus safir. Maka ketika demikian, ini ghalabal mani' 'alal muqtadi. Menanglah mani' di atas muqtadi. Dalam halnya mantang payah cok atah hanjir. Taman dengan dalam Jawa. Mana ada mereka ke? Ya, nak ada mereka teman tabahan agwa giwa runci. Kan mereka pahala menempa pahala. Pakamanan mai dapat teh runci jangan maksiat katanya. La ta'ata li makhluqin, hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Haram patuh kepada makhluk bila membawaki maksiat kita kepada Allah. Hukum Allah tidak boleh safir, tidak ada mahram. Kalau musafir taat kepada orang tua, tapi maksiat kita kepada Allah, maka ini nggak ada taat, ya, tidak ada taat di sini. Kenapa? Karena bisa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keban bu, man mina mahram, ana mesti benar berewak ke dia abangan. Yang nanu tabo ana mesti ada berkari berkabale. Ot mumayyiz manteng anu agam anu itu betul ka mumayyiz tajir. Yang umur 7 tahun. Kaum mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana baik mana tidak baik, dalam arti teh yang mudarat, teh yang mudarat. Ni tak perlu muh ngan kan muh itu pucok muh. Tak perlu apa kita baca, tak perlu muh. Nya itu pucok muh, hai itu apa? Itu pu je membaki kepada mudarat. Ya, nyen kamu main sekarang berjudun, nyen kaji kepada mahram. Ana mecih beragam yang
Yang karayu, yang kabalik. Tapi sampai Orang mau umrah. ya umrah yang kedua. Ya. Paman pam. Orang mau umrah yang kedua, tapi nggak ada mahram. Lalu dia bernazar, kata orang boleh untuk solusi ya, minta cara kejiat musafir, karena kan kali kedua itu kan sudah sunat misalnya, ya, jadi safir sunat. Pertanyaan dia, jiat gejak yang gem kaui, ya, mak kaui, ya, sebenarnya yang gem kaui berai le, pu gem kaui ke pu umrah, lazim tolong pu umrah. Atau kemudian lazim telung lungjak umrah. Memang umrah. Ya. Mana? Karena menyemekaui pubuh umrah nyosah. Tapi mengkaui musafir tanpa mahram mengaji tentang umrah nyo yang masih ansah kaui. Jadi menyamanan lazim telung lung umrah. Ya, nya mesir. Nyen enggak nyen iman kaui ke. Wadah kaimah kau gak pegelah kau untuk menunaikan nazar, maka boleh untuk musafir. Kerana apa? Itu sudah merupakan amalan wajib, musafir wajib. Karena tidak boleh dikerjakan umrah di Langsa, harus ke Mekah, di tanah haram di sana. Ya, menyekejut je, tapi nya menghilah baju. Ya, takut-takut mana orang kiamat mati getik ke pasar dan kuci. Ya, bang, kepegah dia mereka nya kan kutek kah, kutek kuci. Bang ketanya orang kuci. Ya, nyo kata makai BO dia. Menya kejut, jut. Tapi nyan termasuk cara gemitan tu je lah. Ya, bang. Mudah-mudahan berterima oleh Allah. Tadi niat jamak takhir zuhur ke asar. Ternyata zuhur dan asar sama-sama tidak dikerjakan. Sampai sana sudah masuk maghrib. Ini kedua-duanya qada. Ini kedua-duanya dosa. Nah, zuhur luput, asar luput. Dosa ya. Tinggal dalam safir. Kalau dalam safir boleh kasar. Ya. Tapi jamak enggak ada lagi. Karena sudah habis waktunya. Syarat dari jamaah harus dalam waktu. Kemudian ini satu lagi, bawa asar ke zuhur, jamaah takdim. Dah salat asar dalam waktu zuhur. Kemudian setelah salat dia berangkat lagi. Ternyata sampai ke rumah, ke tempatnya, tempat kediamannya belum masuk waktu asar. Asarnya sudah dikerjakan tadi dalam merantau, tapi sudah sampai kampung, asar belum masuk waktu. Nah, contoh, dari Medan kita mau ke Perlak, sampai ke Langsa salat zuhur, bawa asar kepada zuhur. Setelah salat berangkat, kan nggak sampai 1 jam, udah sampai ke Perlak. Jadi ke Perlak itu belum masuk waktu asar. Nah, jadi bagaimana salat kita yang sudah kita kerjakan asar dalam rantau dan kemudian sampai ke kampung asar belum masuk waktu? Apakah wajib diulang kembali asarnya? Adapun tidak wajib. Ya, ini penting ya. Jawabannya sunat bukan wajib ya. Sunat kita mengulangi salat asar. Sunat mengulangi salat asar. Kenapa? Karena menjaga khilaf, pelihara khilaf. Mazhab Hanafi bila sudah sampai kepada tempat kediaman belum masuk waktu sembahyang yang kedua, maka wajib mengerjakan sembahyang yang kedua di dalam waktunya. Asar tadi wajib dikerjakan di kampungnya lagi, itu wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak lagi wajib, karena sudah dikerjakan dalam rantau tadi. Namun kendati pun tidak wajib diulang salat asar, tidak hukumnya wajib, tapi ada hukumnya sunat. Kenapa sunat? Mahafazatan lil khilaf,
karena pelihara bagi khilaf. Nah, mazhab lain wajib ulang. Tapi kalau memang sudah sampai masuk ke perlak sana, asar sudah masuk, belum apa? Udah masuk waktu asar, walau baru masuk, ini tidak ada lagi khilaf yang mengatakan wajib ulang asar itu. Ya, menang. Tok dia pas popo pun wa emang belah mesti. Kan kai tamang asa, pi bai tamang mentang. Ya, bai tamang mentang mati asa. Nyen luhu asa kali baluhu buno. Nyen hana mazhab yang pegah payah ulang asalnya. Karena itu gede kai tamang wate yang kedua. Nya kai tamang asa kali gepa dalam gede, tok gede galai tamang asa lo. Ya, nya kian tuan pegah buno, nyen ada khilaf sunat taulang asa kali. Pakan tak ada khilaf karena na mazhab Hanafi yang pegah wajib sama yang asa kelai bawa teror. Kita hana wajib tapi sunat. Ya, mbak. Nyo alhamdulillah kita masuk bulan Ramadan kan. Ya. Mengamalkan samadiyah, mengamalkan tahlil yang sudah bertarekat, pahalanya lebih besar daripada tidak ada tarekat, pahala dapat juga. Kita baca samadiyah, enggak ada tarekat, dapat pahala juga. Ya, kita baca tahlil la ilaha illallah, enggak ada tarekat, pahala dapat juga. Tapi apa juga faedah tarekatnya? Kalau udah punya tarekat itu kita sudah menjalani tarik jalan para aulia-aulia. Itu persis seperti orang berjalan dalam kegelapan malam, tidak ada lampu, tidak ada senter, tapi kita ada tali yang mengikat badan kita ke badan yang di depan kita, ke badan di depannya lagi, ke badan di depannya lagi, dan ujungnya ke yang paling depan, dan yang di depan itu ada senter, ada lampu, ada lampu misalnya. Maka kita mengikuti beliau yang punya lampu, enggak tersesat, maka kita pun mengikuti beliau, insyaallah tidak tersesat. Kita diikat dengan ikatan tarekat ini. Ya, maka orang sudah mengambil tarekat itu ya, dengan kita mengamalkan tata caranya, sama dengan kita telah terhubung dengan para tarik, dengan para silsilah tarekatnya yang sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah tarekatnya. Ya, tapi kalau enggak ada tarekat, pahala dapat juga. Cuma ya asing-asing lah, masing-masing jalan tempuh masing-masing gitu. Ya. Ketika Abu masih sehat, dulu sering Abu datang ke tempat untuk kadang-kadang yang diundang untuk mengijazahkan tarekat. Tapi untuk sekarang ini Abu sudah tidak lagi. Nah, untuk datang ke tempat-tempat mana-mana untuk mengijazahkan tarekat. Biasanya orang dari jauh datang. Ya, kemarin itu tanggal 28 kemarin, ya, sudah gelombang pertama di Kutakerung, Abu mengijazahkan tarekat. Ke depan ada lagi juga, tapi kapan itu dibuat saya belum tahu juga. Ya, datang ke sana kadang-kadang jauh juga kalau di Langsa kan. Ya, kalau memang ada yang berminat, ya, saya atas nama Abu bisa membantu mengijazahkan tarekat Syattariyah dan tarekat Samadiyah untuk Bapak Ibu semua, ya, di pertemuan terakhir nanti. Ya, tapi kalau memang itu memang ada butuh, ya, saya bisa bantu. Ya, atas nama Abu akan mengijazahkan tarekat Samadiyah